PPh 23. Jenis jasa apa yang tidak dipotong PPh 23? Kita lihat sini ya. Satu, penghasilan yang dibayarkan atau terhutang kepada bank. Ini penghasilan bunga ya yang dibayarkan kepada bank. Ini, ya, penghasilan bunga yang dibayarkan kepada bank. Ya, penghasilan bunga yang dibayarkan kepada bank. Jadi kamu ada pinjam uang nih, dari bank, ya. Kemudian kamu bayar bunga kepada bank tersebut, ya. Ini PT nih, Pak. PT punya hutang, kemudian PT membayar bunga. Nah, pada waktu PT membayar bunga ini, harusnya kan potong PPh 23, tapi di sini ada pengecualian untuk membayar bunga ke bank, ya. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa gudang usaha atau opsi. Ingat bahwa kamu setelah belajar leasing itu ada yang namanya capital lease, ada yang namanya operating lease, ya. Yang operating lease itu adalah kena PPh 23, ya. Nah, potong PPh 23. Tapi kalau capital lease kan ada bunganya juga tuh, ya. Itu tidak terhutang PPh 23. Ya, di sini dibilang kalau sewa dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, ini yang kapitalis. Ya, kalau sewa itu adalah kapitalis, maka tidak dipotong PPh 23. Oke, ya. Kemudian dividen sebagai masuk pasal 4 ayat 2, ya. Yang diterima oleh orang. Nah, ini sudah mengalami perubahan. Ini saya kasih catatan. Ini sudah dirubah dengan Undang-Undang Ciptaker. Ya, Undang-Undang Ciptaker. Oke, ya, ini udah dirubah. Jadi saya tidak masalah lagi ini. Ya, yang keempat dihapus, ya, memang dulunya ada tapi tidak sekarang. Yang kelima, bagian laba sebagai maksud pasal 4 ayat 3 huruf dividen 3 huruf F, ya. Bagian laba sebagai maksud pasal 4 ayat 3 huruf I, ya. Ini juga pasal 4 ayat 3 huruf I ini juga sudah dihapus dengan Undang-Undang Ciptaker nih. Ya. Ini sudah dirubah dengan Ciptaker. Ya, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, ya, SAU daripada koperasi. Koperasi kan istilahnya bukan return earning, bukan saldo laba, ya. Dia kan adalah non profit center dan dia punya return earningnya disebutnya sisa hasil usaha, ya, keuntungannya disebutnya sisa hasil usaha. Nah, kalau sisa ada hasil usaha kemudian dibayarkan kepada anggota daripada koperasi tersebut, maka itu tidak perlu dipotong PPh 23, ya. Kemudian yang 8, penghasilan yang dibayarkan atau terhutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembayaran biaya yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Penghasilan yang dibayarkan atau terhutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman. Nah, ini nggak perlu lah ya, ini karena ini adalah jarang sekali diketemukan, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada skemanya di sini. Ini PPh badan, ini badan, ya. Nah, kalau badan itu pasti PPh 23. Tapi kalau badan membayar ke OP, harus hati-hati nih, ya. Ini bisa PPh 21, ini bisa PPh 23. Ya. Nih. Bisa PPh 21, bisa PPh 23, ya. Jadi caranya gimana? Caranya lihat dulu apakah ada di PPh 21. Kalau tidak ada di PPh 21, kamu lihat di PPh 23 atau tidak ada atau tidak. Kalau nggak ada juga, berarti tidak kena PPh 21 maupun PPh 23. Ya, ini OP dalam negeri, ya. Kalau OP luar negeri udah kamu nggak usah pusing, itu PPh 26. Ya.
Ini jasa ya, jasa. Ini juga jasa, sama jasa, ya, jasa, gitu.